Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terdengar jelas, nggih, Bapak Ibu, suara saya? Ini jelas terekam Ya, video. silakan. Wah, alhamdulillah, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para profesor, para dokter yang sudah hadir dalam kajian Ramadan pada sore hari ini, dan khususnya yang saya muliakan dan saya hormati Presiden ADRI sekaligus Rektor UMAHA, Bapak Dr. Haji Fatoni Rodli MPD, dan teman-teman dari ADRI yang sudah hadir join di dalam kajian pada sore hari ini. Dan yang tak lupa juga yang saya hormati dan saya muliakan yang sudah hadir Bapak Ibu dari Civitas Akademika yang sudah hadir, berbagai macam banyak dosen-dosen dari seluruh Indonesia yang sudah hadir dan sudah join pada sore hari ini. Dan juga yang saya muliakan dan saya hormati pemateri kita, narasumber yang sudah hadir, sudah join, narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Haji Arif Rahman Badruddin MM, dan moderator kita Bapak Dr. Imam Wahyudi Karimullah MA. Sebelum memulai acara, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berjumpa dan berkumpul melakukan kajian kegiatan yang sangat positif ini, kajian Ramadan pada sore hari ini. Semoga kegiatan-kegiatan ini diberkahi oleh Allah dan diridhai Allah dan menjadi ladang amal bagi kita semua. Yang tak lupa juga salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan kelak kita bisa berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga tertinggi yang kekal bersama Rasulullah dan para orang-orang soleh lainnya. Dan juga yang tak lupa pula juga kita harus banyak bersyukur kepada Allah, dan juga kita berterima kasih kepada Bapak Presiden ADRI dan juga para panitia, para teman-teman ADRI yang sudah memfasilitasi adanya kegiatan kajian ini, sehingga dengan kajian ini kita bisa mendapatkan ladang amal dan ladang pahala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di masa pandemi ini bukan berarti kita juga ikut membatasi diri dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi kita juga bisa melakukan fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam melakukan kegiatan-kegiatan Zoom seperti yang sudah dilakukan pada sore hari ini, walaupun kita di masa pandemi ini kita dibatasi sosial di mana-mana. Alhamdulillah dengan adanya kajian Ramadan ini kita bisa mencari ladang amal dari kegiatan sore hari ini. Para hadirin, Bapak Ibu, kajian Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara pada sore hari ini akan dipandu oleh Bapak Dr. Imam Wahyudi Karimullah
MA selaku moderator kajian Ramadan pada sore hari ini, di mana acara pada sore ini akan dipandu langsung oleh beliau. Mudah-mudahan acara ini kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah, dijadikan ladang amal untuk kita semua, pada Bapak Ibu yang sudah join, yang sudah hadir, dan semoga kegiatan-kegiatan ini bisa memberikan manfaat yang besar untuk kita semua. Untuk mempersingkat acara, sepenuhnya kami berikan kepada Bapak moderator kita yang luar biasa, muda, ganteng, soleh, dan sudah doktor, yaitu Bapak Dr. Imam Wahyudi Karimullah, MA dari Universitas Islam Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dr. Imam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Anam. Untuk menyingkat waktu dan tempat, saya persilakan kepada Bapak Dr. Imam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Khairul Anam atas pengantarnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Profesor Dr. Ki Haji Fatoni Rodi, MPD, selaku Presiden Asosiasi Dosen Republik Indonesia ADRI. Yang kami hormati Profesor Eri Sarimana selaku Sekjen ADRI. Yang kami hormati para pengurus pimpinan Asosiasi Dosen Republik Indonesia wilayah Jawa Barat, khususnya wilayah Bogor, narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang sudah kita tunggu-tunggu sharing informasinya, yaitu yang mulia Bapak Dr. Haji Arif Rahman Badruddin MM, para sivitas akademika dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor, Bapak Ibu para pemirsa di seluruh penjuru tanah air yang juga hadir melalui Zoom meeting platform maupun nantinya mudah-mudahan ditayangkan melalui YouTube juga, sehingga para pemirsa yang belum kesempatan hadir juga bisa mengikuti kegiatan kajian Ramadan online pada hari ini. Bapak Ibu para pemirsa jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini narasumber kita yang sudah hadir nantinya akan berbagi informasi seputar tema yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu amal Ramadan dalam perspektif tasawuf. Beliau adalah Dr. Haji Arif Rahman Badruddin MM. Beliau kelahiran Jakarta, S3 beliau di manajemen pendidikan. Beliau saat ini tinggal di Ciseeng, Kabupaten Bogor, dan aktivitas beliau selain sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor, beliau sekaligus sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Hunafa Ciseeng Bogor. Selain sebagai dosen tetap, beliau juga aktif sebagai ketua Forum Mubalik di Bogor. Sehingga ini yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dosen Republik Indonesia bekerja sama dengan segenap perguruan tinggi yang ada di seluruh penjuru Indonesia, mengundang beliau sebagai narasumber. Salah satu buku yang pernah ditulis oleh beliau adalah Butiran Hikmah dalam Samudra Kehidupan. Bapak Ibu hadirin para peserta kajian Ramadan yang kami hormatan, amalan ibadah khususnya lebih spesifik dalam perspektif tasawuf.
Jadi kalau berbicara mengenai tasawuf ini tema yang agak sedikit berat karena memang tidak banyak sebenarnya orang yang secara leksikologi memahami makna, tapi tidak hanya sekedar memahami makna, tetapi memang benar-benar membumikan nilai-nilai tasawuf ini dalam praktek-praktek keseharian. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah daily practice. Nah, jadi bagaimana pribadi kita, bagaimana hati kita, bagaimana amal-amal kita itu masuk dalam kategori nilai-nilai tasawuf. Oleh karena itu, nanti saya akan berikan waktu sepenuhnya kepada Yang Mulia Dr. Ki Haji Arif Rahman Badruddin MM untuk memaparkan terkait dengan mungkin nanti bisa amalan-amalan apa saja atau mungkin bagaimana agar kita ini yang berada dalam Zoom meeting platform ini atau misalkan masyarakat umum, kaum muslimin muslimat secara umum, setidak-tidaknya bisa mendekatkan diri kepada Allah dalam kerangkai bingkai tasawuf yang hakiki, yang hakikat. Tanpa berpanjang lebar, kami berikan waktu sepenuhnya kepada Kiai Dr. Haji Arif Rahman untuk memaparkan presentasinya. Nanti di akhir mungkin sekitar 20 sampai 30 menit, Pak Kiai, nanti di akhir nanti akan kami buka tanya jawab kurang lebih 10 sampai 15 menit, dan insya Allah nanti kita akan akhiri pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kami mohon berkenan kepada Dr. Haji Arif Rahman Badruddin MM untuk memaparkan paparannya. Monggo Kiai, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in. Ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tuqimuna dar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Presiden ADRI, seluruh pengurus ADRI, para alimil ulama, para kiai, para asatid, wal asatidah, Bapak Ibu dosen yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, izinkan Al-Fakir bukan bermaksud menggurui, bukan bermaksud mengajari, tetapi hanya sekedar berbagi sedikit apa yang sudah dititipkan kepada Al-Fakir. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat untuk pribadi Al-Fakir sendiri dan juga untuk kita semuanya yang hadir melalui Zoom ini. Lebih dahulu pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini diberikan kesehatan lahir dan batin. Kita mampu untuk bersilaturahim, kita mampu untuk berbuat baik di tengah kondisi kita yang pandemi 19 ini, di tengah kondisi kita yang carut-marut urusan ekonomi dan seterusnya, tetapi kita masih tetap beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara berkaitan dengan saum yang kita lakukan, ada 4 nilai yang ditegakkan di dalam saum ini. Nilai yang pertama adalah nilai normatif. Nilai normatif ini menjelaskan kepada kita bahwa saum merupakan kewajiban bagi orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah yang senantiasa selalu kita dengar, A'udzubillahi as-samil 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah normatif bahwa bagi orang-orang yang beriman itu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah saum sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu, agar tentunya kita yang melaksanakan saum ini menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hadis yang menjelaskan tentang kewajiban ibadah saum ini. Di antaranya adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban dalam riwayat yang lain wa ma ta'akhkhar. Barang siapa orang yang melaksanakan ibadah saum karena iman dan ihtisab, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang terdahulu, bahkan dalam riwayat yang lain yang akan datang. Ini normatif kita, nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah saum. Yang kedua adalah nilai purifikatif. Nilai purifikatif adalah nilai pembersihan diri. Pembersihan diri dari kotoran lahir dan batin. Inilah titik berat dalam pembahasan kita, nilai purifikatif. Betapa kita selaku Allah, selaku manusia, penuh kealpaan, kekhilafan, kesalahan di dalam keseharian kita. Tentu kita segera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun atas segala dosa-dosa yang telah diperbuat oleh hamba-Nya. Yang ketiga adalah nilai preventif. Ini adalah nilai pencegahan, nilai pembentengan diri. Di dalam saum juga terdapat nilai preventif ini, di mana dalam sebuah hadis dikatakan bahwa asyamu junnatun, bahwa puasa itu adalah sebagai benteng. Kajunnati ahadikum minal qital, seperti bentengnya dari sebuah peperangan. Jadi saum ini menjadi sebuah benteng bagi kita semua. Saya ingin menganalogikan ketika kita membangun sebuah rumah, yang kita perlukan adalah fondasi terlebih dahulu. Itulah syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun kita belum bisa mengatakan itu adalah wujud kita. Kita perlu tihang-tihang. Tihang-tihang itu adalah as-shalah. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad tarakaddin. Salat itu adalah tihang-tihang dari bangunan rumah kita. Kemudian yang berikutnya, belum tentu dan belum cukup kita mengatakan bahwa itu adalah rumah. Hanya baru pondasi dan tihang. Perlu dinding-dinding. Dinding-dinding ini kita analogikan adalah zakat, infak, sedekah kita. Di dinding itu ada pintu yang menghubungkan, berinteraksi kita dengan orang yang ada di luar. Nah, inilah ibadah zakat, infak, sedekah kita. Lagi-lagi belum bisa kita katakan ini adalah sebagai sebuah rumah. Kita perlu atap yang membentengi kita, dari panas matahari, dari hujan yang lebat. Itulah saum kita. Asyamu junnatun. Ini yang membentengi kita. Kita sudah berani mengatakan itu adalah bangunan Islam kita, tetapi belum cantik, belum indah, manakala kita belum percantik rumah kita dengan berbagai aksesoris, mungkin dengan dicat rumah kita dengan cat yang terbaik. Itulah ibadah haji kita. Bagi orang yang memiliki kemampuan, maka rumahnya itu harus dihiasi dengan aksesoris keindahan-keindahan. Inilah bangunan indah dalam agama kita, agama Islam. Jadi kita menganalogikan Islam itu bagaikan rumah yang sangat cantik. Oleh karena itu ketika kita tidak mempersiapkan atapnya, bentengnya itu dengan baik, sebagus apapun rumah itu, maka akan menjadi kotor karena ada hujan dari atas, menjadi kepanasan karena hujan panas, yang kemudian teriknya itu mengenai kepada orang yang ada di rumah tersebut. Oleh karena itu, saum itu adalah bagian daripada preventif. Yang berikutnya ada preservatif. Preservatif ini adalah pemeliharaan jasmani dan rohani kita. Ini harus betul-betul dipelihara. Jasmani kita, rohani kita diperhatikan. Dengan saum, jasmani kita dipelihara. Sumu tasihu. Berpuasalah kalian agar kalian menjadi sehat. Ini adalah bentuk pemeliharaan. Jadi
ada 4 nilai di dalam kita menegakkan ibadah saum itu. Yang pertama ada nilai normatif, yang kedua ada nilai purifikatif, yang ketiga ada nilai preventif, dan keempat adalah nilai preservatif. Puasa itu merupakan seperempatnya daripada keimanan seseorang. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, as-saumu nisfus sabri. Berpuasa itu adalah separohnya daripada kesabaran. As-sabru nisful iman. Kesabaran itu adalah separohnya daripada keimanan. Berarti saum yang kita lakukan itu adalah seperempat daripada keimanan itu sendiri. Oleh karena itu, banyak pelajaran-pelajaran yang kita ambil daripada pelaksanaan ibadah saum yang kita laksanakan. Dengan melaksanakan ibadah saum ada kepatuhan kita. Jam berapa kita harus sahur, jam berapa kita harus berbuka, jam berapa kita melaksanakan ibadah lainnya. Ini ada nilai kepatuhan. Yang kedua ada nilai kepelatihan, yaitu pelatihan atau riyadhah. Kita dilatih untuk bisa menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dan dari hal yang dapat membatalkan nilai-nilai puasa itu sendiri. Kemudian ada nilai pengorbanan. Kita mengorbankan baik itu diri kita, harta kita dalam melaksanakan ibadah saum ini ada nilai pengorbanan. Kemudian penyucian. Nah ini penyucian diri kita, membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Kemudian ada perjuangan. Perjuangan pelajaran yang bisa kita ambil dari saum ini ada jihadnya, ada mujahadahnya. Nah, kita bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan ibadah saum kita. Kita bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan rangkaian-rangkaian ibadah saum yang lainnya. Kemudian di dalamnya juga ada pelajaran dari Ramadan ini adalah keikhlasan. Keikhlasan kita di dalam melaksanakannya. Kemudian ada iktibar bagaimana kita melihat kelemahan-kelemahan diri kita. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil di dalam bulan suci Ramadan ini. Ada puasa-puasa yang dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu, ya, yang kemudian puasa ini memiliki sejarah yang panjang. Nabi Allah Adam alaihi salam ini di dalam riwayatnya beberapa tarikh itu dikatakan berpuasanya hanya setiap hari Jumat saja. Nabi Allah Adam berpuasa setiap hari Jumat. Bahkan riwayat yang lain 40 hari 40 malam dalam 1 tahun Nabi Allah Adam melakukan saum. Kemudian puasanya Nabi Nuh. Puasanya Nabi Nuh ini adalah selama beliau berada dalam perahu untuk melaksanakan ibadah saum. Keluar daripada perahu, dia melaksanakan 3 hari setiap bulannya. Jadi ibadah saumnya umat Nabi Nuh itu adalah 3 hari setiap bulan. Kemudian ada saumnya Nabi Yakub. Saumnya Nabi Yakub ini berpuasa untuk keselamatan putranya. Ya, di dalam sejarah kita melihat bagaimana putra-putranya Nabi Allah Yakub alaihissalam, di antara Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang kemudian menjadi seorang menteri yang pada saatnya juga melaksanakan ibadah saum itu ketika berada di sumur pada saat itu. Ketika di penjara itu melaksanakan saumnya. Kemudian juga bahkan ketika beliau diangkat menjadi seorang menteri perekonomian kalau kita sekarang mungkin ya, yang ngurusi kesejahteraan rakyat di Mesir. Ini melaksanakan ibadah saum. Ketika ditanya mengapa masih melaksanakan ibadah saum sebagai seorang menteri, karena ingin merasakan laparnya ya rakyat ketika berpuasa. Jadi ini puasa. Kemudian puasanya Nabi Allah Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ini melaksanakan ibadah saum itu selama berada dalam perut ikan hiu. Ya. Kemudian Nabi Allah Ayyub alaihissalam melaksanakan saumnya selama beliau sakit. Kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam itu 40 hari 40 malam. Nabi Allah Daud alaihissalam itu berpuasa 1 hari puasa dan 1 hari berbuka. Dan ini kita kenal puasanya Nabi Allah Daud alaihissalam. Lalu bagaimana puasanya ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Puasa Nabi Muhammad itu ada puasa yang dilakukan pertama puasa fisik. Nah, puasa fisik ini adalah tentunya menahan diri dari makan, minum dan sebagainya. Ya, bahkan dalam kaidah fikih bahwa puasa itu al-imsaku an jami'il muftirati. Ya,
Jadi menahan dari seluruh yang membatalkan, ya, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Ya, ini bisa dilihat di dalam kitab Taqrirus Sadidah halaman 433. Jadi ini puasa fisik, artinya dia menahan dari seluruh yang membatalkan. Jadi baik itu fisik maupun non fisik, ya. Tapi di sini adalah hal yang membatalkan secara fisik, di antaranya adalah makan dan minum, tentunya dengan sengaja, kemudian berjima di siang hari. Bagi yang membatalkan itu adalah keluar haid nifas bagi seorang wanita, kemudian keluar sperma bagi seorang laki-laki yang disengaja, kemudian juga muntah dengan sengaja, kemudian hilang akal, ya, seperti gila, mabuk, kemudian pingsan, itu sama saja, kemudian murtad. Ini adalah puasa-puasa yang bersifatnya secara fisik. Nah, ini puasa yang secara puasa jiwa disebutnya. Puasa jiwa ini adalah menahan diri dari penyakit hati. Ini puasa jiwa. Nah, ini masuk dalam kategori tasawuf. Jadi menahan diri dari penyakit-penyakit hati. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, khamsun yuktirna as-shaima. Ya, ada 5 yang membatalkan puasa. Itu adalah al-kadzibu, yang pertama adalah berdusta. Ini berdosa. Yang kedua adalah wal ghibatu, menggunjing. Kemudian wan namimatu, mengadu-ngadu, madu domba. Kemudian wal yaminul kadzibatu. Ini adalah sumpah palsu. Ini sumpah palsu, dan wan nazru bisyahwati, dan juga memandang dengan penuh syahwat. Nah, ini puasa-puasa yang puasa hati, ya, artinya betul-betul secara jiwa itu harus dilakukan. Bagaimana dia bisa menahan untuk tidak berbuat dusta, bagaimana dia bisa menahan untuk tidak berghibah, bagaimana dia bisa menahan untuk tidak mengadu domba, kemudian dia tidak melakukan sumpah palsu dan tidak memandang-mandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa ala Nabi yang lainnya adalah puasa sosial. Ada puasa sosial. Puasa sosial ini adalah mengoreksi diri dari ketidakpedulian terhadap lingkungan. Nah, ini puasa itu juga bisa mengoreksi diri. Artinya kan kalau saum ini juga berhubungan dengan dunia luar, ya, dunia dengan tetangga kita dan sebagainya. Ya, kita ada kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Nah, ini juga puasa inilah yang kemudian bisa mengoreksi diri. Oh, selama ini mungkin saya hidup terlalu individualistik, gitu kan, sehingga puasanya itu mampu untuk bisa mengoreksi diri. Kemudian ada puasa spiritual. Ini adalah dengan cara memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, dan tentunya adalah untuk dengan meningkatkan pemahaman-pemahaman terhadap ajaran agama Islam. Seperti ini yang memang kita lakukan saat ini. Ini adalah bagian daripada puasa-puasa yang bersifat spiritual. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut di atas, tentunya Imam Ghazali di dalam kitabnya itu membagi saum itu menjadi 3 derajat. Ada 3 derajat di dalam melaksanakan ibadah saum. Yang pertama adalah saum awam. Saum awam ini adalah kaful batni wal faraji, ya, an ghadabish syahwat, ya. Artinya dia bisa mencegah perut, ya, dan kemaluannya dari keinginan syahwat. Ini puasanya orang awam. Jadi puasa orang awam, puasa yang bisa mencegah perutnya dan kemaluannya dari godaan-godaan atau keinginan-keinginan syahwat. Yang kedua adalah puasa yang khawas. Puasa yang khawas ini adalah kaful jawarihi anil ashami, ya. Ini adalah puasa yang dapat mencegah seluruh anggota badannya dari dosa-dosa. Jadi puasa yang khawas, yang khusus ini, selain dia bisa menahan makan, minum, ya, syahwat dan sebagainya, kemudian tambahannya lagi adalah dia bisa mencegah seluruh anggota badannya ini dari perbuatan dosa-dosa. Inilah puasanya orang yang solihin, orang-orang yang soleh, puasanya demikian. Namun ada puasa yang lebih khusus lagi yang disebut dengan yaitu khawasil khawas, ya. Jadi puasa yaitu ditambah dengan saumul qalbi.
puasa yaitu dengan hati, puasa dengan hati. Selain dia bisa menahan makan, minum, syahwat, kemudian anggota tubuhnya itu terjaga, juga hatinya juga ikut puasa. Inilah puasanya orang yang khawas. Lalu manfaat dari saum yang kita lakukan itu apa? Secara fisik, saum itu mencegah 63 penyakit yang berbahaya. Ini adalah penelitian. Beberapa waktu yang lalu saya menjadi pembicara di Kemenkes. Nah, salah satunya ada seorang dokter yang mengatakan bahwa berdasarkan penelitian itu ada 63 penyakit berbahaya baik medis maupun non-medis itu yang dapat disembuhkan dengan melaksanakan ibadah saum. Kemudian mengobati juga berbagai macam penyakit, ya, terutama penyakit kronis ini juga disembuhkan. Kemudian saum juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bahkan dalam penelitian itu dikatakan saum juga menyebabkan orang menjadi awet muda. Ini kalau mau awet muda penyakit saum, ya. Kemudian yang kedua adalah secara jiwa. Secara jiwa saum ini manfaatnya adalah dapat menjadi obat penyakit hati. Kemudian secara sosial saum ini kemudian dapat mengobati penyakit kikir, ya, pelit. Ya. Kemudian secara spiritual, saum ini tentunya adalah menyebabkan seseorang itu meningkat menjadi orang yang bertakwa. Selanjutnya dari uraian tersebut bisa kita lihat tujuan-tujuan saum. Yang pertama, saum itu menjadikan hamba yang bertakwa. Yang kedua, saum itu meningkatkan kepedulian yang tinggi kepada sesama. Yang ketiga, saum itu mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Yang keempat, meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Nah, oleh karena itu, agar saum kita ini mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan, maka kita harus pertama menguatkan azab kita. Niat kita betul-betul semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita buat program yang baik. Selama Ramadan ini apa yang harus kita lakukan? Program-program untuk meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah melakukan amalan terbaik, ya. Yang keempat, menghindari amalan yang sia-sia. Yang kelima adalah menjadi sarana untuk muhasabah. Kita masuk kepada kajian tasawufnya. Dari tujuan ataupun kiat-kiat tadi bagaimana sukses kita meraih kemuliaan Ramadan itu adalah melakukan amalan yang terbaik, menghindari amalan yang sia-sia. Nah, oleh karena itu, amalan Ramadan itu amalan yang bagaimana? Amalan Ramadan ini adalah amalan yang terbaik. Sebelum ke situ saya ingin menjelaskan apa itu amal. Amal oleh para ulama dikatakan sebagai harokatul jismi awil qalbi. Amal itu adalah harokatul jismi awil qalbi. Bergeraknya tubuh seseorang atau hati seseorang menuju ke suatu titik. Terlepas dari baik atau tidaknya, itu bisa dikatakan sebagai amal. Ketika ada orang berangkat dari satu titik ke masjid, itu amal baik tentu. Seorang bergerak dari satu titik ke tempat kemaksiatan, itu adalah amal maksiat. Jadi bergeraknya itu sendiri adalah amal. Jadi amal itu adalah harokatul jismi awil qalbi. Amal oleh para ulama tasawuf tentunya dibagi menjadi dua. Ada amal yang taat, ada amal yang maksiat. Ada amal yang taat, ada amal yang maksiat. Tentunya amal yang akan menyebabkan seseorang itu bahagia tentu adalah amalan taat. Ya, dalam bahasa lain amal-amal soleh. Inilah yang dapat menyelamatkan seseorang, ya. Nah, amalan yang taat ini oleh ulama tasawuf ini ada tiga, terbagi menjadi tiga. Ada amalan yang syariat, ada amalan yang thariqat, dan ada amalan yang hakikat. Jadi amalan taat diantaranya adalah amalan Ramadan. Secara perspektif tasawuf itu dibagi menjadi tiga. Ada amalan yang syariat, ada amalan yang thariqat, ada amalan yang hakikat.
Ya, tentunya kita bisa memahami apa itu syariat, thariqat, dan hakikat. Ya. Jadi ini adalah trilogi tasawuf. Trilogi tasawuf itu adalah syariat, kemudian thariqat, dan hakikat. Ya. Jadi kalau bisa kita gambarkan, jadi syariat itu seperti sebuah sampan yang dia berjalan di atas lautan. Lautannya itu adalah hakikatnya. Itu adalah hakikat. Nah, kemudian masuk ke dalam lautan itu berenang. Nah, berenangnya itu adalah namanya thariqat. Berenang sampai kepada kerang yang di dalamnya itu ada mutiara, maka di dalamnya yang mutiara tadi itu namanya adalah ma'rifat. Jadi ma'rifat. Jadi ini adalah penjelasan bagaimana perbedaan antara syariat, thariqat, dan hakikat. Ya. Jadi syariat ini berisi aturan-aturan lebih ke arah fikih, ya. Bagaimana sholatnya, bagaimana saumnya, bagaimana hajinya, dan sebagainya. Ini adalah syariatnya. Tentunya adalah berdasarkan Quran dan Sunnahnya Rasulullah SAW. Thariqat ini adalah sebuah metode jalan untuk mencapai ke arah tujuan, ya, menuju ke hakikat tujuan yang diraih. Tingkat tertinggi adalah begitu mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban kita sebagai hamba Allah. Yang pertama, awal wajibin 'alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Jadi ma'rifat ini betul-betul. Bahkan man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Ini kan ma'rifat, ya. Mengenal kepada dirinya, maka dia akan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul dia mengenal. Kemudian syariat tentunya tanpa hakikat ini adalah kosong. Syariat tanpa hakikat ini kosong. Kemudian hakikat tanpa syariat ini adalah batal. Jadi, hakikatnya dia harus disertai dengan syariatnya. Jadi saya sudah menggambarkan syariat itu sebagai sebuah sampan, hakikat itu adalah lautan, kemudian thariqat itu adalah kita berenang di dalam lautannya itu, kemudian ma'rifat itu adalah mutiara dalam kerang yang di dalamnya itu ada mutiara dalam kerangnya itu. Nah, itu yang kita ambil ma'rifat. Baik. Amalan-amalan taat yang bersifat syariat itu sebenarnya adalah banyak. Amalan-amalan yang sifatnya syariat itu banyak sekali. Ya, untuk apa sih sebenarnya amalan-amalan syariat itu adalah li islahil jawarih. Amalan syariat ini adalah untuk memperbaiki anggota tubuh kita. Amalan syariat. Bagaimana kita bisa memperbaiki mata, bagaimana bisa memperbaiki telinga, bagaimana kita bisa memperbaiki mulut kita. Ini dilakukan dengan amalan-amalan syariat. Amalan-amalan syariat ini tujuannya adalah liislahil jawari, untuk membaguskan, memperbaiki anggota-anggota tubuh kita. Nah, dari sekian banyak amalan-amalan baik yang bisa kita lakukan, ya. Nah, ada ulama tasawuf kemudian intinya dari amalan syariat itu adalah taubat, takwa, dan istiqomah. Taubat, takwa, dan istiqomah. Seluruh inti daripada amalan syariat itu adalah taubat, takwa, dan istiqomah. Kalau kita analogikan lagi, taubat, takwa, dan istiqomah ini seperti kita ini berpakaian. Ketika kita ini berpakaian, tentunya adalah kita bertobat dulu, artinya bersihkan dulu nih tubuh kita dari kotoran-kotoran. Dari kotoran-kotoran dalam tubuh kita bersihkan terlebih dahulu. Ya, setelah bersih, itulah yang disebut dengan tobat, tapi bersih dengan sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini taubatan yang sebenar-benarnya. Benar-benar bersihkan gitu. Jangan separuh-separuh. Jangan asal bersihin aja, tapi betul-betul bersih. Tubuh kita ini dibersihkan. Taubatan yang sesungguhnya gitu. Jadi dengan kita
menyesali perbuatan maksiat yang kita lakukan, dengan kita berniat untuk tidak kembali lagi melakukannya, gitu, dan betul-betul kita bertobat, membacakan istighfar ya pada Allah Subhanahu wa taala, ampun pada Allah Subhanahu wa taala, maka tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berhubungan dengan hakul adami, dengan sesama manusia, tentu harus dikembalikan ya, apa yang milik orang lain, hak orang lain harus dikembalikan. Tobatlah kita dengan tobat yang sesungguhnya. Orang yang terus-menerus membacakan istighfar lisannya itu, maka Allah akan memberikan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Imam Abu Hanifah, beliau pada saat itu sudah usia yang sangat lanjut, tetapi ada satu bisikan hati bahwa beliau harus datang ke suatu tempat. Di tempat itu di mana tidak ada saudara, tidak ada keluarga, tidak ada siapapun. Tetapi mengapa hatinya selalu tergerak untuk berangkat ke tempat itu? Beliau kemudian berangkatlah ke tempat yang dituju itu di Irak ya. Kemudian dia berangkat ke sana, sampailah maghrib pada saat itu. Ketika posisi maghrib, beliau belum menemukan jawaban. Mengapa saya harus pergi ke tempat ini? Beliau belum menemukan jawaban. Maghrib selesai, kemudian beliau melaksanakan sholat berjamaah sampai dengan waktu Isya, masih juga belum menemukan jawaban. Ketika sholat Isya selesai, kemudian beliau bermaksud untuk istirahat karena beliau adalah seorang musafir. Kemudian pada saat istirahat itulah diusir oleh penjaga masjid. Ya, tidak boleh tidur di dalam masjid, di emperan masjid. Nah, ketika diusirlah dari keluar masjid itu, nah ada seorang yang memanggil-manggil beliau, "Bapak ke sini." Ya, dipanggillah ke tempatnya. Pada saat itu kemudian ternyata orang itu adalah seorang pengadon roti yang menjual rotinya. Beliau punya usaha sendiri. Setiap adonan roti yang dia kerjakan itu dia selalu mengucapkan istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, selalu. Itu diperhatikan oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian ditanyalah, "Wahai Bapak, sudah lama dagang roti ini?" "Alhamdulillah, sudah lama." "Bagaimana usahanya?" "Alhamdulillah lancar." "Ya, apa yang Bapak baca itu?" "Alhamdulillah, saya ini baca istighfar." "Berapa lama baca istighfar?" "Ya, saya usaha ini hampir 30 tahunan." "Berarti sudah sekian tahun. Saya terus-menerus tidak pernah berhenti." "Apa yang Bapak rasakan ketika terus-menerus membaca istighfar?" Kata penjual roti itu, "Semua keinginan saya terpenuhi, usaha saya lancar, anak-anak saya berhasil, rumah tangga saya juga bahagia, semuanya itu bisa terpenuhi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada satu yang belum terpenuhi, yaitu saya ingin berjumpa dengan imam besar yang namanya Imam Abu Hanifah." Nangislah Imam Abu Hanifah, ternyata amalan istighfar inilah yang kemudian memanggil beliau sampai ke tempat itu. Kemudian diceritakan bahwa beliau adalah Imam Abu Hanifah. Nah, ini adalah kemuliaan daripada pembacaan istighfar. Jadi taubat, dibersihkan diri kita. Setelah itu, setelah bersih tubuh kita ini, kemudian kita gunakan pakaian. Kita gunakan pakaian. Pakaian itulah yang disebut dengan takwa. Pakaian itu disebut dengan takwa. Jadi kita gunakan pakaian. Kapan itu pakaian ini digunakan? Di mana saja, kapan saja harus berpakaian. Meskipun pakaian tentu ganti-ganti, tapi harus berpakaian. Ittaqillahi tsumma kunta wa aqbimis sayyi'atal hasanata tamhuha. Tentu di mana saja. Takwa itu harus betul-betul dibawa kemana saja. Dibawa kemana saja takwa itu. Ya, nah, suatu ketika ada dialog yang begitu indah, ada dua orang sahabat Nabi yang bernama Umar ibn Khattab dan sahabat Ubay bin Ka'ab. Pada saat itu sahabat Umar bertanya kepada sahabatnya, "Wahai Ubay, apa itu hakikat daripada takwa?" Kemudian sahabat Ubay bukannya menjawab tetapi balik bertanya, "Wahai Umar, apakah engkau pernah melewati satu jalan di mana jalan itu penuh dengan duri?" Sahabat Umar kemudian pada saat itu menjawab, "Tentu saja aku pernah." "Lalu apa yang kau lakukan?" Sahabat Umar menjawab, "Tentu aku berhati-hati. Langkah kakiku jangan sampai kakiku tertusuk oleh duri." "Wahai Umar," dijawab oleh Ubay bin Ka'ab, "itulah hakikat dari takwa, bahwa takwa itu adalah hidup penuh dengan kehati-hatian." Oleh karena itu, takwa adalah sikap kita untuk bisa berhati-hati. Hati-hati hati kita, kolbu kita harus hati-hati, ya, jangan ada melenceng ke sana, melenceng ke sini. Hati-hati kita di dalam lisan kita, jangan ucap gampang, sono ucap gampang, yang membuat orang menjadi terluka, yang membuat orang lain menjadi terancam, ya,
terprovokasi, tetapi kebalikannya harus keluar ucapan-ucapan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini takwa betul-betul diperkuat. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang penuh dengan kehati-hatian. Mohon izin Pak Kiai, waktunya 2 menit lagi Pak Kiai. Oh baik. Selanjutnya adalah setelah takwa ini kemudian beristiqomah. Istiqomah terus berpakaian. Nah, jadi amalan Ramadan secara syariat itu dia diawali dengan dia bertakwa, kemudian kemudian taubat, bertakwa, dan dia tetap beristiqomah. Istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia istiqomah. Al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih daripada 1000 karomah. Jadi istiqomah. Selanjutnya adalah thariqah. Jadi amalan yang kedua, amalan Ramadan, amal itu ada amalan secara thariqah. Thariqahnya adalah jalan. Bagaimana kemudian dia bisa ikhlas di dalam melaksanakan ibadah saumnya itu. Ikhlas. Ya akhlis niyataka fa innallaha bihasabi niyatika. Ikhlas. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan annasu kulluhum halka. Semua manusia itu akan binasa ilal alimun, kecuali orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halka, orang yang berilmu itu akan binasa ilal amilun, kecuali orang yang beramal. Wal amiluna kulluhum halka, orang yang mengamalkan ilmu juga akan binasa, kecuali adalah orang-orang ilal mukhlisun, kecuali adalah orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ikhlas dilanjutkan dengan sidik. Dilanjutkan dengan sidik. Sidik itu adalah lebih tinggi daripada ikhlas. Sidik itu. Jadi begini, ketika kita ada orang mengatakan, waduh, 10 tahun yang lalu saya membangun masjid ini, sekarang saya seperti merasa disisihkan, nyesal, ya, udah membantu masjid itu. Padahal mungkin 10 tahun yang lalu dia ikhlas menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid itu. Tetapi hari ini dia katakan, saya menyesal membangun masjid itu, saya ngeluarin harta ini, saya menyesal. Maka orang itu sebenarnya sudah tidak sidik, tidak jujur. Maka keikhlasannya itu akan hancur. Keikhlasannya itu seperti debu yang terkena angin. Makanya ikhlas harus disertai dengan sidik, dengan kejujurannya. Kemudian setelah orang itu sidik, maka dia akan mendapatkan ketentraman, disebut dengan tumak ninah, mendapatkan ketenangan. Jadi dia ikhlas, dia sidik, kemudian dia tenang. Lanjut yang terakhir adalah secara hakikat. Secara hakikat dia, amalan hakikat ini ada muraqabah, musyahadah dengan ma'rifat. Maka amalan-amalan yang dia lakukan itu menyebabkan dia muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang muraqabah. Setelah muraqabah, maka dia akan musyahadah. Musyahadah seperti orang yang begitu menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi padahal dirinya tidak menyaksikan, tetapi seolah-olah dia menyaksikan pada Allah Subhanahu wa taala. Saking begitu dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya adalah dia bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah amalan-amalan Ramadan dalam perspektif tasawuf, ada syariat, ada thariqat, ada hakikat. Yang paling tertinggi tingkatan itu adalah ma'rifat. Nah, inilah mudah-mudahan uraian-uraian yang singkat ini, ya, dalam waktu yang singkat, mudah-mudahan ini dapat memberikan pencerahan untuk pribadi sendiri dan umumnya untuk kita semua, bagaimana kita bisa mengamalkan amalan-amalan Ramadan ini secara perspektif tasawuf. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, ini pertanyaannya banyak sekali di kolom chat. Waktunya ini 9 menit lagi ini sudah berbuka puasa kalau di waktu Indonesia bagian barat. Mohon izin ini MC Pak Khairul Anam, kita sampai pukul 17.30 ya. Halo Pak Anam atau Pak Unang? Iya Pak Dokter, ya. Ada pertanyaan ini Pak Yai dari Pak Jami. Banyak orang yang berpuasa, tetapi kok sepertinya manfaat dari puasa untuk mencetak mutakin itu sepertinya masih diragukan.
Saya kan sebenarnya kalau benar-benar berpuasa kan tujuan akhirnya adalah kenal mutakin. Ini mohon bagaimana penjelasannya ini dari kalau tidak salah dari Universitas Syahkuala Aceh. Kemudian Pak Maman ini bertanya, bolehkah memeluk atau mencium istri saat hendak pergi atau pulang bekerja pada saat kita berpuasa? Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Pak Agus Wan, Khotibul Umam. Dalam konteks syariat dan hakikat, beliau memaknai apa yang ibadah syariah yang sudah dijalani sebagai suatu thariqah dalam merasakan nikmatnya ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apakah ini dimaknai sebagai hakikat? Mohon jawabannya dari Pak Kiai. Kami persilakan. Baik. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik. Yang pertama adalah berkaitan dengan mengapa orang yang saum kemudian kok tidak merasakan atau tidak menjadikan dirinya sebagai orang yang muttaqin, ya, jadi orang yang muttaqin. Inilah yang disinyalir dalam sebuah hadis, dikatakan kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi ila ju' wal 'athas. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah shaum itu hanya merasakan lapar dan dahaga semata. Artinya dia orang ini atau orang yang melaksanakan ibadah shaum ini hanya kulit saumnya saja gitu, hanya merasakan lapar dan hausnya saja, tetapi dia tidak betul-betul menjiwai saumnya itu sendiri. Kan tadi sudah dikatakan ya, ada saum yang lahir, ada yang batin, ada ya saum yang secara fisik dan secara kejiwaan ini harus menyatu. Tidak boleh hanya secara fisik saja. Artinya secara kemudian kejiwaan juga harus dia lakukan. Artinya apa? Saum yang dia lakukan itu dia tidak makan, dia tidak minum, tetapi dia coba menjaga lisannya, dia menjaga hatinya, menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Tentunya kalau ini sudah menyatu antara lahir dan batin, antara fisik non fisik, ya, maka inilah yang akan berbuah menjadi la'allakum tattaqun, gitu ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua berkaitan dengan bagaimana mencium istri. Tentunya andaikan tidak bersyahwat, kan binazri bisyahwat. Jangankan mencium, ya, melihat dengan syahwat saja itu sudah tidak dibenarkan, ya. Artinya selama tidak dengan bersyahwat maka itu tidak ada masalah. Silakan. Selanjutnya kaitan dengan syariat, thariqat dan hakikat. Ini adalah 3 trilogi di dalam kaidah tasawuf yang masing-masing memiliki jalurnya masing-masing. Ada jalur syariat, ada jalur thariqat, dan ada jalur hakikat. Jadi ketika dia melaksanakan syariat, berarti dia seperti melaksanakan ibadah saum kita sekarang, atau melaksanakan ibadah sholat Akbar. Pada saat itu dia melaksanakan adalah syariat. Kemudian ketika dia betul-betul jalankan ini atas petunjuk gurunya, atas petunjuk sesuai dengan thariqahnya yang jalan, maka ini dia sudah menjalankan thariqah. Jadi dalam sholat itu 3-nya bisa dilakukan, syariatnya, thariqahnya, bahkan dia akan mendapatkan hakikahnya, dia akan mendapatkan ketenangan dirinya, dia begitu dekat dengan Allah, ya. Kemudian dia begitu sangat memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia bisa begitu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 ini bisa menyatu dalam diri seseorang. Artinya dia melaksanakan ibadah sholat, gerakan-gerakan sholatnya itu adalah syariatnya, kemudian hatinya dia penuh dengan rasa keikhlasan, ya, dia melakukannya itu dengan rasa keikhlasan, ya, kemudian sidiknya itu ada, kemudian dia merasa tenang, ya, tumakninah dalam hatinya itu dia sudah berthariqah, ya. Kemudian dia merasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia sebenarnya sudah berhakikat. Jadi itu harapannya adalah tentunya semuanya begitu dekat dengan Allah, artinya bermakrifat. Ini jawaban saya. Makasih. Baik, luar biasa. Ini sebenarnya tidak cukup Pak Kiai kalau hanya 30 menit tadi. Ini mungkin karena memang ini 3 menit lagi kita akan berbuka puasa, sehingga Bapak Ibu yang kami hormati, para kiai, para alim ulama yang telah hadir, para pimpinan perguruan tinggi di seluruh penjuru Indonesia yang sudah berkenan hadir, demikianlah tadi jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Arif Rahman
berkaitan dengan amalan-amalan dalam rangka upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan hakikat al-muttaqin, mendapatkan hakikat dan mencapai suatu posisi yang lebih tinggi yaitu ma'rifat. Tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin ada concluding statement tadi Pak Rektor Dr. Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Fatoni Rodi mungkin menyampaikan sesuatu. Kami persilakan Pak Kiai, monggo Pak Prof. Fatoni Rodi mungkin untuk concluding statement. Ya, terima kasih Prof. Arif Rahman. Hari ini kita dapat pencerahan luar biasa. Tadi itu saya sekarang ini di level mana ya? Apakah masih syariat? Karena syariatnya juga belum komplit. Apakah sudah pada ma'rifat? Ma'rifat kadang dihina aja marah. Kalau orang ma'rifat itu kan mencari beramal-amal kegiatan-kegiatan yang supaya bisa dihina orang. Makin dihina orang, makin tinggi tingkat ma'rifatnya. Nah, itulah saya juga sedang mencari diri. Makanya nanti mungkin kita akan coba detail lagi dalam kesempatan yang lain supaya ada semacam IQ gitu ya, indikator kemarifatan. Kemarifatan utama. Indikator kemarifatan unggul itu ini IQ juga ini, jangan hanya perguruan tinggi. Jadi kita juga indikator kemarifatan unggul ini bisa kita konkretkan hal yang dari abstrak kepada yang kita konkret. Karena di akhir ini kumpulan orang-orang ahli, insya Allah hal-hal yang sangat abstrak bisa kita breakdown menjadi sesuatu yang bisa menjadi tuntunan yang sifatnya praktis. Insya Allah nanti kita akan konkretkan karena ini adalah bagian dari kegiatan ketika perguruan tinggi akreditasi. Seperti tempat saya akreditasinya itu, karena visinya adalah mengamalkan al-sunnah wal jamaah. Nah, konkretnya kayak apa? Wah, tinggi banget itu. Mulai sama ma'rifat lah. Hari ini kita dapat IQ dari Prof. Arif Rahman. Moga nanti Pak Unang grup mungkin saya bisa hadir di sana buat workshop untuk indikator kemarifatan unggul. Sehingga kita terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini sudah waktunya berbuka. Kami mengucapkan selamat berbuka. Di Malang Raya ini baru saja adzan pukul 17:27. Selamat berbuka puasa bagi Bapak Ibu yang sedang berbuka. Atas nama moderator kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Setelah ini kami akan tutup dan mungkin foto bersama sejenak. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, Pak Prof, ya semuanya. Mohon izin untuk tim IT untuk berkenan untuk mendokumentasikan. Bapak Ibu kami mohon untuk bisa menyalakan videonya untuk berfoto bersama-sama. Saya hitung Bapak Ibu, 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih dari kami. Monggo semuanya selamat berbuka bagi yang berbuka. Kami kembalikan ke MC mungkin atau mungkin sudah bisa diakhiri. Kami kembalikan ke Pak Khairul Anam. Yap, alhamdulillah alamin. Selesai sudah acara kajian Ramadan pada sore hari ini dengan lancar dan penuh berkah. Subhanallah, syukron Bapak Kiai, Pak Dr. Imam. Subhanallah, materinya sangat luar biasa atas ilmunya. Semoga bisa membawa keberkahan untuk kita semua, Pak Kiai. Menjadi amal jariah ladang pada kita semua. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para hadirin yang hadir. Ada teman-teman dari Solo tadi dan Lampung, Aceh, Madura, Unpad juga dan para profesor yang sudah hadir, para alim ulama. Terima kasih, beribu-ribu terima kasih. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih, beribu-ribu terima kasih dan saya ucapkan selamat berbuka puasa untuk kawasan Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Waalaikumsalam. para hadirin. Semoga berkah, barokah. Amin. Amin. Makasih Pak Anam, Pak Unam. Oke, terima Pak Unam, kasih Pak makasih. Dokter. Eril, terima kasih Pak Jayus. Kiai.